Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita, selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan mengupas sebuah kisah nyata yang penuh misteri, tentang pesugihan kandang bubrah, jalan pintas menuju kekayaan yang menyimpan konsekuensi mengerikan. Dalam video ini, kita akan menyimak kesaksian langsung dari seseorang yang pernah terjerat dalam perjanjian gaib ini. Bagaimana awal mula ia masuk ke dalam dunia pesugihan? Apa saja syarat dan ritual yang harus dijalani? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap hidupnya dan keluarganya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika kalian merasa cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga, jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Siapkan diri kalian, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah pengakuan nyata dari seseorang yang telah mengalami langsung kengerian pesugihan kandang bubrah. Hidup ini memang penuh dengan ujian, terutama dalam hal ekonomi. Ketika seseorang terhimpit kesulitan, berbagai jalan bisa saja diambil, termasuk jalan yang dilarang oleh agama dan norma. Seperti yang dialami oleh Pak Surya, bukan nama sebenarnya. Seorang pria parubaya asal Purworejo yang dulunya seorang buruh biasa. Pak Surya bercerita bahwa kehidupannya dulu serba sulit. Ia hanya seorang pekerja serabutan yang pendapatannya tidak menentu. Kebutuhan rumah tangga terus meningkat, sementara pendapatan semakin menipis. Berbagai usaha sudah dicoba, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Di tengah keputusasaan itu, ia bertemu dengan seorang kenalan lama yang mengajaknya untuk mencoba jalan lain, pesugihan kandang bubrah. Awalnya, ia ragu, tetapi setelah mendengar bagaimana orang-orang lain berhasil menjadi kaya dengan cepat, pikirannya mulai goyah. Saya tahu ini bukan jalan yang benar, tapi saat itu saya hanya berpikir bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Saya tidak memikirkan akibatnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui seorang dukun yang dikenal sebagai perantara dalam pesugihan ini. Ritual dan perjanjian dengan makhluk gaib. Pada malam yang sudah ditentukan, Pak Surya dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Di tengah hutan, ia melihat sebuah bangunan rumah yang belum selesai dibangun. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa rumah itu adalah kandang bubrah. Rumah yang harus dibiarkan dalam keadaan tidak selesai sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang akan memberikan kekayaan kepada pemiliknya. Proses ritual dimulai. Pak Surya diminta membawa sesaji berupa ayam cemani, bunga 7 rupa, kemenyan, serta darah ayam hitam. Dukun itu menggambar rajah di tanah dan mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin, angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah yang belum jadi itu. Pak Surya merasa ada sesuatu yang hadir di sana. Lalu dukun itu berkata, "Jika kau ingin kekayaan, kau harus siap menerima syaratnya. Rumah ini tidak boleh kau selesaikan, dan setiap bulan kau harus memberi tumbal. Tidak harus manusia, tetapi sesuatu yang bernyawa." Tanpa berpikir panjang, Pak Surya menyanggupi. Dalam benaknya, selama tidak mengorbankan manusia, maka tidak ada masalah. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Kekayaan yang datang dengan harga mahal. Sejak saat itu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Dalam waktu singkat, usahanya yang tadinya bangkrut tiba-tiba berkembang pesat. Pelanggan berdatangan, bisnisnya melejit, dan ia mulai hidup dalam kemewahan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Rumah kandang bubrah yang ia bangun tetap dibiarkan terbengkalai, dan setiap kali ia mendekatinya, ia merasa ada yang mengawasinya. Tak hanya itu, di sekitar rumah tersebut sering ditemukan bangkai ayam atau kucing yang mati secara misterius. Kehidupannya memang dipenuhi uang, tetapi jiwanya mulai tidak tenang. Setiap malam,
Ia sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah kosong itu, suara tawa samar-samar, dan bayangan hitam yang muncul sekilas. Namun yang paling membuatnya terguncang adalah anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit. Anaknya yang biasanya ceria mulai berubah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan setiap malam ia selalu mengigau ketakutan. "Ayah, ada yang datang ke kamarku." Pak Surya semakin ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga keluarganya. "Ayah, ada yang datang ke kamarku." Pak Surya semakin ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga keluarganya. Awalnya, ia menganggap perubahan anaknya hanya karena kelelahan atau sakit biasa. Namun, semakin hari, kondisinya memburuk. Tubuh anak itu semakin kurus seperti kehilangan tenaga. Setiap malam, ia terbangun sambil menangis ketakutan. Kadang, ia bahkan menjerit tanpa alasan yang jelas. Saat ditanya, ia hanya menggigil dan menunjuk sudut kamar dengan mata penuh ketakutan. "Orang itu ada di sana. Ayah, dia memanggilku." Pak Surya mencoba menguatkan hati. Ia membaca doa, memanggil dokter, bahkan mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan anaknya. Namun, hasilnya tetap nihil. Anaknya semakin hari semakin lemah, seperti ada sesuatu yang perlahan menyedot nyawanya. Hingga suatu malam yang kelam, saat angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar di rumah, anaknya mengalami kejang hebat. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. "Ayah, dia datang, dia bilang sudah waktuku pergi." Detik berikutnya, tubuh anak itu tiba-tiba terkulai. Bibirnya membiru, kulitnya semakin pucat, dan dalam hitungan detik, ia tidak bernapas lagi. Pak Surya berteriak histeris. Ia mengguncang tubuh anaknya yang sudah dingin, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi semuanya nyata. Anaknya meninggal dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sejak malam itu, Pak Surya tidak bisa lagi menutupi rasa bersalahnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Pesugihan kandang bubrah telah menagih tumbalnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah pemakaman, suara tawa kecil sering terdengar di dalam rumah. Seakan ada seseorang yang kembali, tapi bukan sebagai manusia. Konflik batin dan usaha lepas dari perjanjian. Ketika keadaan semakin buruk, Pak Surya mencoba bertanya kepada dukun yang dulu membantunya. Namun, dukun itu hanya berkata, "Ini sudah bagian dari perjanjian. Tidak ada jalan keluar kecuali kau siap kehilangan segalanya." Mendengar itu, hati Pak Surya semakin gelisah. Ia mulai mencari cara untuk membebaskan diri dari jeratan pesugihan ini. Akhirnya, ia pergi ke seorang ulama untuk meminta pertolongan. Ulama itu mengatakan bahwa pesugihan ini memang bisa membuat seseorang kaya, tetapi dengan imbalan yang mengerikan. Untuk lepas dari pesugihan ini, Pak Surya harus melakukan serangkaian ritual tobat, memperbanyak ibadah, serta membongkar rumah yang dijadikan kandang bubrah. Tetapi konsekuensinya, semua kekayaan yang ia dapatkan akan hilang. Pak Surya pun mengambil keputusan besar. Ia lebih memilih kembali ke kehidupan sederhana daripada harus hidup dalam ketakutan dan kehilangan keluarganya. Dengan bantuan ulama dan doa yang terus-menerus, akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari pesugihan ini. Penyesalan dan hikmah yang bisa diambil. Kini, Pak Surya hidup dengan tenang meskipun tidak sekaya dulu. Ia mengaku menyesal telah mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Uang bisa dicari, tapi ketenangan dan keselamatan keluarga tidak bisa dibeli. "Saya sudah membuktikan sendiri, pesugihan itu hanya membawa bencana. Kalau ada yang berpikir untuk mencoba, lebih baik urungkan niat sebelum semuanya terlambat." Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tidak ada kekayaan yang datang dengan instan tanpa konsekuensi.
Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah pasti akan membawa malapetaka, cepat atau lambat. Hanya Allah yang memiliki kuasa atas rezeki kita. Jika kita ingin hidup berkecukupan, jalan terbaik adalah dengan usaha yang halal dan doa yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.